Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keadaan yang kita rasakan saat ini, masih tetap lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ketimbang ujian dan cobaan yang Allah kirimkan dalam perjalanan hidup kita kali ini. Oleh karena itu, pujian, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tetap kita panjatkan pada berbagai kesempatan, termasuk di kesempatan pagi hari ini. Pada kesempatan kajian Ahad pagi hari ini, yang merupakan kajian Ahad pagi pertama di bulan April dan kajian Ahad pagi pekan kedua di bulan Sya'ban tahun 1441 Hijriah. Ayat yang akan kita kaji bersama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Muhammad, surat ke-47, ayatnya ayat ke-36. Nanti jika waktunya memungkinkan dilanjutkan dengan ayat ke-37 dan ayat 38-nya. Tapi paling tidak kita memulai dengan ayat ke-36 untuk kita melanjutkan pembahasan dari ulasan yang telah kita sampaikan pada Ahad pekan lalu di ayat ke-35 dari surat Muhammad di juz 26 ini. Mari kita simak sama-sama firman Allah SWT di surat Muhammad surat ke-47 ayat ke-36. Kita lihat terlebih dahulu ayatnya, setelah itu nanti kita lihat terjemahnya, baru kemudian kita pelajari kandungan yang terdapat di ayat tersebut. Sekarang mari kita simak ayatnya di surat Muhammad ayat ke-36. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum in yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Ya, ini 3 ayat yang terdapat di akhir surat Muhammad, di ayat ke-36, 37, dan 38. Seperti tadi kita sampaikan, bisa jadi waktu yang tersedia hanya bisa membahas sebagian, tapi kita bacakan
dan kita tadi simak bersama ayat ke-36, 37 dan 38. Jika waktunya memungkinkan kita akan bahas semuanya. Tapi kalau tidak, berarti kita bahas sebagian dari ayat tersebut. Sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang kita coba lihat sama-sama terjemah dari ayat per ayat. Dimulai dari ayat ke-36. Ya, kita lihat ayatnya. Mari kita simak sebelum kita masuk ke terjemahnya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Ya. Innamal hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia. Sesungguhnya kehidupan dunia la'ibun walahwun. Kehidupan dunia itu adalah la'ibun, permainan, walahwun, dan senda gurau. Wa in tu'minu, dan jika kalian beriman, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, maka balasannya adalah yu'tikum ujurakum. Niscaya Allah akan memberikan kepada kalian pahala-pahala amal kalian. Wala yas'alkum amwalakum. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meminta dari kalian harta-harta yang kalian miliki. Ini yang terdapat di ayat ke-36 surat Muhammad. Untuk kita bisa coba pelajari bersama, kita pahami bersama, sebelum nanti masuk ke ayat ke-37 dan 38. Tapi supaya gambaran tentang 3 ayat ini kita bisa pahami dengan lengkap, mari kita coba lihat di ayat berikutnya. Ayat ke-37, kita lihat terjemahnya setelah kita menyimak pembacaan ayatnya. In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwanakum. Iyas'alkumuha, jika Allah Subhanahu wa taala minta harta dari kalian, fayuhfikum, kemudian yang meminta dengan mendesak kepada kalian, tabkhalu, niscaya kalian akan menjadi bakhil, jadi kikir, enggan untuk menyisihkan harta tersebut. Wa yukhrij, dan Allah akan mengeluarkan atau akan menampakkan adghanakum, kedengkian kalian. Di ayat ke-37. Selanjutnya di ayat ke-38 Allah SWT berfirman, Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. ya, ini ayat ke-38 atau ayat terakhir di surat Muhammad. Ha antum. Ya.
Ha ini biasanya adalah bentuk untuk mengingatkan. Nah, ingatlah. Ini loh, antum, kalian ini, haulai. Hanya ingatlah oleh kalian, haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Jadi ingatlah ketika kalian diseru, diajak untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Litunfiqu fi sabilillah. Untuk menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Faminkum mayyabkhal. Ada di antara kalian yang bakhil. Ada di antara kalian yang kikir. Wa mayyabkhal, dan siapa di antara kalian yang bakhil, yang kikir, fa innama yabkhalu an nafsih. Maka sesungguhnya akibat dari kikir tersebut hanya akan berdampak kepada dirinya sendiri. Kalau dia bakhil, dia kikir, dampaknya hanya pada dirinya sendiri. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Wallahul ghaniyyu, dan Allah lah zat yang maha kaya, wa antumul fuqara, dan kalianlah orang-orang yang fakir, yang membutuhkan. Hanya hakikatnya Allah lah yang kaya, yang maha kaya, sedangkan sebenarnya kalianlah makhluk-makhluk, orang-orang yang fakir, yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tatawallau, dan jika kalian berpaling, yastabdil qauman, maka Allah bisa mengganti, Allah niscaya akan mengganti qauman, dengan kaum yang lain, ghairakum, selain kalian. Tsumma, kemudian, la yakunu amsalakum, kemudian mereka ini tidak akan seperti kalian. Mereka ini tidak akan seperti kalian, artinya mereka ini akan lebih baik dari kalian. Nah, ini 3 ayat terakhir dari surat Muhammad, dari ayat ke-36, 37, dan 38. Ini yang akan kita coba kaji bersama pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kita untuk bisa memahami, menghayati, dan selanjutnya dijadikan dasar untuk amal dan bekal dalam kehidupan kita di dunia ini. Di ayat ke-36 surat Muhammad ini, Allah SWT menegaskan kepada kita, innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah aktivitas yang penuh dengan permainan dan hal-hal yang melalaikan, senda gurau, dan yang lainnya. Ayat ini, kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, bisa jadi ayat ini merupakan alasan kenapa Allah melarang fala tahinu wa tad'u ila salmi. Seperti yang diungkapkan oleh Thahir Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Jangan kalian merasa lemah. Kenapa? Karena hakikatnya wa antumul a'launa. Pada hakikatnya kalianlah yang lebih unggul ketika kalian memahami hakikat kehidupan dunia dan hakikat kehidupan akhirat. Ketika kalian memahami bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan hal-hal yang melalaikan atau senda gurau. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita hakikat ini, dan kata yang digunakan menggunakan
innama. Dalam bahasa Arab, innama itu adalah adatul hasri. Kata yang digunakan seakan-akan untuk membatasi. Membatasi bahwa kehidupan dunia itu hanya ini. Kehidupan dunia hanyalah ini. Jadi kehidupan dunia adalah kehidupan yang isinya hal-hal yang berisi permainan, senda gurau, melalaikan. Ini kehidupan dunia. Inilah yang menjadi inti dari kehidupan dunia yang harus dipahami oleh orang beriman supaya dia tidak mengalami disorientasi menyikapi perjalanan kehidupan di dunia. Jangan sampai perjalanan kehidupan di dunia ini dijalani dengan cara yang salah. Jangan sampai dia menjalani kehidupan dunia dengan cara menyikapi seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Dunia menjadi tujuan kehidupan, dunia menjadi cita-citanya, dan lupa atau tidak sadar bahwa ada kehidupan akhirat yang kekal, ada kehidupan akhirat yang justru jauh harus lebih mendapatkan perhatian. Dan nilainya, perbandingannya tidak ada apa-apanya antara dunia dengan akhirat. Baik dari sisi lamanya kehidupan di akhirat, kenikmatan maupun azabnya yang betul-betul tidak bisa dibandingkan. Nah, Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya menegaskan kepada kita bahwa ayat ini mengajak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa untuk zuhud terhadap kehidupan dunia. Artinya membatasi kehidupan dunia sebatas keperluannya. Jika memang diperlukan sebagai bekal jalan menuju akhirat, maka ditempuh. Dicari. Tapi untuk bekal. Bukan untuk tinggal selama-lamanya di dunia ini. Itu bukan tujuannya. Tujuan kehidupannya bukan itu. Tujuan kehidupan di dunia adalah hanya mencari bekal untuk menuju akhirat yang Allah janjikan. Maka ketika Allah menyebutkan dunia itu la'ibun walahun, kita lihat di lanjutan ayatnya, wa in tu'minu wa tattaqu. Seakan-akan ini sudah mulai menjelaskan jika kalian beriman dan bertakwa. Setelah kita memahami dunia seperti itu, bagi orang yang beriman dan bertakwa tentu harus menempatkan dunia pada porsinya sebagaimana harus menempatkan akhirat pada porsinya. Kalau kita hidup di dunia hanya 60 tahun sampai 70 tahun, sementara di akhirat kita akan hidup sampai dengan angka yang bukan cuma 10 kali lipatnya dari kehidupan dunia, tapi bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan kali lipatnya, maka perhatian kehidupan kita pada semua yang berhubungan dengan akhirat harus mendapatkan porsi yang lebih dari kehidupan dunia kita ini. Ini innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal hayatud dunya la'ibun walahun, penyebutan kata la'ibun walahun ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwa la'ibun adalah segala hal yang tidak bermanfaat bagi masa depannya. Tidak bermanfaat bagi masa depannya. Sementara lahun adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang justru
tidak penting atau tidak urgen. Maka kita bisa lihat istilah laibun juga atau permainan ini digunakan untuk mensifati perilaku yang ada pada anak-anak. Kita bisa lihat anak-anak sibuk dengan permainannya, yang kadang-kadang permainan tersebut di banyak hal tidak bermanfaat untuk masa depannya. Hanya sekedar untuk senang, hanya sekedar untuk ceria, gembira. Tapi apakah bermanfaat untuk masa depan? Banyak hal yang belum tentu bermanfaat untuk masa depannya. Tapi orang kadang-kadang memaklumi, inilah namanya anak-anak, maklum. Tentu berbeda dengan kalau itu dilakukan oleh orang dewasa, apalagi orang tua. Tidak layak pada saat usianya semakin bertambah, yang seharusnya kematangan dan kedewasaan juga meningkat, malah justru tidak disibukkan dengan hal-hal yang penting untuk masa depannya, hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan yang abadi. Kemudian ayat ke-36 ini punya hubungan dengan ayat sebelumnya, ketika Allah SWT berfirman, "Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum." Fala tahinu, janganlah kalian merasa lemah. Jangan kalian merasa bahwa berhadapan dengan musuh adalah sesuatu yang sulit dan berat. Nah, ini bicara tentang jihad. Kalau kita lihat hubungan antara yang ada di ayat ini dengan ayat sesudahnya, artinya ayat 35 dengan 36, salah satu bentuk hubungannya adalah bahwa kalau di ayat ke-35 itu jihad melawan musuh atau jihad secara fisik, maka di ayat ke-36 jihad melawan hawa nafsu, jihad dengan hartanya, menyalurkan sebagian yang dimiliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bentuk dari jihad. Yang kalau di ayat 35 jihadnya berhadapan dengan musuh, menggunakan kekuatan fisik, bisa sampai menghilangkan nyawa. Tapi jihad bentuknya yang lain adalah jihad menundukkan hawa nafsu ini. Oleh karena itu, hubungan ayat 36 dengan ayat 35 sebagaimana yang diungkapkan oleh Thahir Ibn Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, atau Profesor Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Munir. Beliau melihat bahwa ayat ke-36 ini mengajarkan kepada kita agar kita bisa mendudukkan dunia dengan cara pandangnya orang beriman. Dan inilah salah satu nilai yang Allah ajarkan kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diajarkan kepada para sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Bagaimana seorang manusia beriman, bertakwa, melihat dunia dengan kacamata sebagai seorang beriman. Ada anjuran, ada ajakan untuk beriman dan bertakwa yang faidahnya, manfaatnya akan kembali kepada mereka.
sama sekali tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada orang kafir, tidak beriman, tidak bertakwa, Allah tidak dirugikan. Lalu kekuasaan Allah menjadi berkurang misalnya, atau kekayaan Allah menjadi berkurang gara-gara adanya orang-orang kafir, sama sekali tidak. Sama sekali tidak berkurang dan sama sekali tidak mempengaruhi kekuasaan dan kekayaan Allah SWT. Nah, orang yang beriman melihat kehidupan dunia dengan karakter seperti ini, maka dia harus menyikapinya dengan cara yang benar untuk melihat bahwa orientasi hidupnya adalah untuk akhirat. Bahasa yang digunakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di adalah tazhid, mengajak orang untuk zuhud. Kalau yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili, tahqir, menganggap hina dunia. Jadi dunia ini bukan sesuatu yang bernilai di hadapan orang beriman. Kalau cari bekal untuk menuju akhirat, iya. Tapi kalau dunia sebagai tujuan utama, bukan itu. Itulah sebabnya dalam salah satu doa kita diajarkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini menjadi kegelisahan atau perhatian kita yang terbesar. Kalau bicara tentang dunia, seakan-akan dunia itu segala-galanya. Orang hebat itu kalau ukurannya adalah hebat di dunia. Orang hebat itu kalau ukurannya dia punya jabatan, punya pangkat, punya kekayaan, punya kedudukan, lalu kalau keluarga, punya pasangan hidup, punya anak-anak yang bisa dibanggakan di dunia. Bukan itu. Bagi orang beriman, ukurannya bukan itu. Maka dari ayat ini kita juga bisa belajar untuk melihat bahwa pelajaran zuhud itu bukan berhubungan dengan banyak sedikitnya harta yang dimiliki seseorang. Sebab bisa jadi ada orang yang hartanya sedikit dan tidak zuhud. Dan sebaliknya ada orang yang hartanya banyak namun zuhud. Contoh seperti itu bisa kita temukan di zaman sahabat radhiyallahu anhum, tentu dimulai dari Nabi SAW, kemudian sahabat-sahabat yang kaya. Apakah kita lihat sahabat-sahabat yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf atau Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, Omar, ada Utsman, ada Ali. Kekayaan Utsman yang melimpah, apakah kita temukan dalam kehidupannya beliau menjadi orang yang jauh dari masjid, jauh dari ibadah kepada Allah, susah untuk bisa banyak dekat dengan Al-Quran gara-gara hartanya yang melimpah dan sibuk ngurusi hartanya? Justru sebaliknya, kita temukan Utsman bin Affan selain yang meriwayatkan hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, beliau juga orang yang dalam kehidupannya sangat dekat dengan Al-Quran. Bahkan di akhir hayatnya beliau wafat dalam keadaan berpuasa dan membaca Al-Quran. Sampai ketika beliau terbunuh, darah netes di mushaf yang beliau gunakan untuk membaca. Ini menunjukkan bahwa zuhud itu bukan persoalan banyak sedikitnya harta yang dimiliki, tapi bagaimana menyikapi, cara pandang terhadap kehidupan dunia itu seperti apa. Inilah yang dinamakan dengan zuhud. Karena bisa jadi orang zuhud dan dia kaya, artinya hartanya banyak, tapi juga ada yang zuhud dan hartanya pas-pasan. Nah, ini munasabah antara ayat ini kan ayat sebelumnya.
Dan di ayat ini kemudian Allah SWT juga menegaskan kepada kita bahwa ketika Allah menyatakan innamal hayatud dunya la'ibun walahun, artinya kalau dunia itu isinya cuma permainan, hal-hal yang melalaikan, maka sungguh-sungguhlah kalian berjihad. Baik berjihad melawan musuh, juga berjihad dalam bentuk-bentuk jihad yang lain. Maka pada saat berhadapan dengan musuh yang memang harus dihadapi, kaum muslimin atau kaum mukminin, kaum muttaqin melihat bahwa kehidupan dunia ini murah, ringan, enteng dan gak ada apa-apanya. Gak bisa dibandingkan dengan akhirat. Maka orang ngejar akhirat dengan semua kekuatan, semua kemampuan yang dimiliki untuk ngejar akhirat, sampai kadang-kadang harus menahan rasa kantuk, harus menyisihkan sebagian harta yang dimiliki, harus meluangkan waktu, harus memeras keringat, harus berpikir serius, dan bentuk-bentuk yang lain. Karena apa? Akhirat dikejar dengan cara seperti itu. Sementara dunia dikejar hanya seperlunya, sekedarnya. Jadi manusia ngejar dunia ya seperlunya, karena memang dalam kehidupan dunia kita semua sepakat bahwa ada yang memang perlu kita jalani di kehidupan dunia ini. Ada kebutuhan yang perlu kita ambil dari bekal di dunia ini, yang dalam kehidupan ini ketika kita mengejar kehidupan dunia yang begitu terlihat hijau, menggoda, maka kita memberikan porsi seperlunya, sebatas yang dibutuhkan untuk bekal menuju kehidupan akhirat. Nah, inilah sikap kita terhadap kehidupan dunia. Diberikan porsi sekedarnya. Dan kalau seandainya kehidupan dunia ini sampai menyibukkan kita dari kehidupan akhirat, maka kita harus mengubah orientasi tersebut dan segera introspeksi, segera berbenah agar jangan sampai berbalik arah atau bergeser dari tujuan diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran kita bisa temukan ada beberapa ayat yang sama dengan ayat ke-36 surat Muhammad ini. Yang pertama bisa kita lihat di surat Al-An'am ayat 32. Allah SWT berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun." Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan permainan dan hal-hal yang melalaikan. Di ayat tersebut lanjutannya, "Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun." Kehidupan hari akhir itu adalah kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak mau menggunakan akal kalian? Lalu di surat Al-Hadid ayat 20, Allah SWT berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad." Surat Al-Hadid ayat 20, Allah SWT berfirman, "I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya,
sesungguhnya kehidupan dunia. Kalau di sini di surat Al-Hadid ayat 20 annama, di surat Muhammad ayat 36 innama. Ya, annamal hayatud dunya, innamal hayatud dunya laibun walahun. Sama ya, laibun walahunnya, tetapi surat Al-Hadid dilengkapi lagi dengan wazinatun dan perhiasan. Watafakhurum bainakum, dan saling berbangga-bangganya kalian terhadap sebagian yang lain. Watakasurun fil amwali wal aulad, dan saling membanggakan banyaknya harta dan keturunan. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa inilah hakikat kehidupan yang ada dalam benak sebagian orang-orang yang hidup di muka bumi ini. Bagi orang beriman, jelas ayatnya sangat gamblang, innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Itulah kehidupan dunia, yang kehidupan akhirat lebih kekal. Maka di ayat ke-36 ini lanjutannya wa in tu'minu wa tattaqu. Jadi seakan-akan untuk menjelaskan bahwa bagi orang yang beriman dan bertakwa, mereka orang yang tidak berada pada posisi menempatkan dunia sebagai laibun walahun. Orang yang beriman dan bertakwa, yu'tikum ujurakum, Allah akan memberikan kepada mereka pahala-pahala mereka, pahala-pahala kalian. Wala yas'alkum amwalakum, dan Allah tidak meminta harta kalian. Nah, ketika disebutkan wa in tu'minu, maksudnya jika kalian beriman, wa tattaqu dan bertakwa, ini bisa saja dimaknai beriman, artinya beriman dengan seluruh rukun iman, hanya iman kepada Allah, berikut konsekuensinya iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, juga beriman kepada takdir. Lalu kalian bertakwa dengan cara menjalankan hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Maka ini semua adalah hal-hal yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan, ya, bagi kehidupan hamba. Dan disinilah ladang atau tempat di mana kita berlomba-lomba. Ini yang lalu kita sering istilahkan dengan fastabiqul khairat, atau di ayat yang lain dengan ungkapan wasari'u. Jadi bersegera, berlomba-lomba, sabiqu, itu untuk menunjukkan bahwa ladang untuk beramal itu tempatnya adalah di sini, tempat kita mengejar akhirat. Kemudian Allah menutup dengan wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Allah akan memberikan pahala amal-amal kalian, tidak dikurangi sedikit pun, dan tidak ada yang terdolimi. Maksudnya misalnya beramal lalu tidak mendapatkan balasan sebagaimana seharusnya. Kemudian Allah nyatakan wala yas'alkum amwalakum, dan Allah tidak meminta harta kalian. Nah, pembahasan wala yas'alkum amwalakum memang akan dijelaskan lebih lanjut di ayat ke-37-nya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa wala yas'alkum amwalakum itu maknanya adalah bahwa Allah tidak meminta harta kalian secara keseluruhan. Bukan itu. Jadi Allah tidak meminta kalian menginfakkan, mengeluarkan dalam bentuk zakat yang wajib dikeluarkan,
mengeluarkan seluruh harta kalian. Tapi yang ada adalah hanya cuma sebagian. Ya, sebagian harta yang Allah minta. Artinya Allah minta pada kita sebagian harta yang Allah titipkan itu kemudian nanti disalurkan di jalan Allah SWT. Makanya di ayat ke-37-nya yas'alkumuha, jika Allah meminta dari kalian, fayuhfikum, lalu minta dengan cara mendesak, minta kepada kalian supaya kalian mau mengeluarkan semuanya, maka tabakhalu, niscaya kalian akan bakhil, akan kikir. Wa yukhrij adghanakum, dan Allah akan menampakkan, mengeluarkan kedengkian kalian. Ini untuk menunjukkan bahwa ketika Allah menuntut kalian mengeluarkan sebagian harta yang kalian miliki, Allah cuma minta hanya sebagian dari yang kalian miliki untuk disalurkan di jalan Allah SWT. Allah tidak minta semuanya. Yang Allah minta hanya sebagian. Dan kalau kita melihat zakat, misalnya zakat mal yang hanya 1/40 atau 2,5%, itulah angka yang sedikit. Artinya masih ada 97,5%. Ini zakat mal yang itu hanya dikeluarkan setahun sekali. Maka sedikit yang Allah minta. Itu pun ketika Allah mintanya bukan untuk kepentingan zatnya, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah minta bukan untuk kepentingan Allah SWT, tapi Allah minta sebagai upaya untuk membersihkan jiwa, membersihkan harta, juga untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena dalam kehidupan ini sudah bisa dengan sangat mudah kita lihat, dengan kasat mata, ada orang-orang yang membutuhkan. Ada orang-orang yang sangat perlu mendapatkan santunan, sangat perlu mendapatkan bantuan, dan harta yang dititipkan kepada sebagian kaum muslimin, di dalamnya ada hak mereka. Wa fi amwalihim hakkum ma'lum. Di hartanya orang-orang kaya itu ada haknya orang-orang beriman yang fakir. Di hartanya orang-orang beriman yang kaya ada jatahnya, ada haknya fakir miskin yang harus ditunaikan. Maka yang ditunaikan itu tidak akan menghabiskan dalam jumlah yang sangat besar dan banyak. Setengahnya pun gak nyampe. Tadi kita sampaikan zakat mal hanya cuma 1/40 atau 2,5%. Angka yang kecil. Artinya masih lebih dari 95% masih tersedia. Hanya cuma 2,5%, ya, artinya 97,5% masih tersedia. Ini kalau bicaranya zakat. Tentu kalau orang terbina dengan iman dan takwanya, menyisihkan sebagian hartanya dalam jumlah yang lebih banyak dari itu, lebih memungkinkan. Yaitu dengan infak, dengan sedekah, dengan wakaf, dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah ulasan 2 ayat yang terdapat dalam surat Muhammad, ayat 36 dan 37. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk menyikapi kehidupan dunia dan sekaligus juga menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk orang-orang yang membutuhkan. Demikian,
ulasan untuk kesempatan di hari ini. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bisa menyelesaikan ayat terakhir sekaligus juga merangkum gambaran keseluruhan surat Muhammad yang telah kita bahas selama beberapa pertemuan ini. Demikian, mudah-mudahan ulasan yang disampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan kita berharap mudah-mudahan Allah meneguhkan kita dalam keimanan dan ketakwaan, dan meneguhkan kita untuk tidak mudah goyah melihat kehidupan dunia yang mungkin menggoda, mungkin bisa memalingkan kita. Ayat-ayat seperti ini mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.